Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 27 Agustus 2024, bertepatan dengan hari ke-20 22 dari Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh. Qala Syaukani rahimahullah, babu salatil jamaah, tentang permasalahan salat al-jamaah. Hiya min akidu as-sunan. Maka pendapat Asy-Syaukani termasuk dari sunnah yang muakkadah. Maka di sini adalah pendapat yang marjuh, yang tidak benar ataupun tidak dirojehkan oleh para ulama. Maka salat al-jamaah dia adalah wajib dan pendalilannya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, warka'u ma'ar raqi'in. Maka sujudlah, salatlah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maka di sini perintah untuk salat berjamaah, yang mana dia adalah wajib. Dan juga pendalilan dari kewajibannya hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat sebagian dari jamaah tidak mengikuti salat berjamaah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, laqad hamamtu an atakhallafa minkum wa ahriku buyuta haula al-mukhallafuna min salatil jamaah. Maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku sangat mengharapkan bahwa aku keluar sekarang dari jamaah dan menggantikan dari imam ini dari para sahabat, yang mana Nabi mengumpulkan kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Maka ini sampai diadakan niat untuk membakar rumah. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban dari salat berjamaah. Dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di saat datang seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma wala ahad yakiduni ila shalah. Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang buta dan tidak ada yang membawaku ke masjid untuk sholat. Maka Nabi di saat ingin memberikan udur, di saat dia meminta udur, maka berikanlah aku udur ya Rasulullah untuk tidak hadir setiap 5 waktu di masjid. Maka Nabi mengatakan, hal sami'tumun nida, apakah kamu mendengar adzan? Qalu na'am. Dikatakan qala na'am, tentu ya Rasulullah. Idan fa'ajib, maka jawablah panggilan itu dengan sholat berjamaah. Maka adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah wajib untuk didatangi karena kamu mendengarnya. Maka di sini poin pendalilannya yang diinginkan adalah ditanya, apakah kamu mendengar? Dan pada zaman itu belum ada mikrofon. Maka Bilal yu'adzin bi anda sautihi, bahwa dia melaksanakan adzan dengan sekeras dan senyaring suaranya. Maka wallahu alam radiusnya ada 1 kilo dan seterusnya, maka bisa jadi. Maka ditanya orang ini mungkin hanya sekedar 1 kilo dari rumahnya, maka wajib untuk mendatangi. Namun jika jauh, misalnya 5 kilo atau yang seterusnya, maka mungkin diberikan izin oleh Nabi. Karena ditanya, apakah kamu mendengar adzan? Dan adzan tanpa mikrofon pada zaman itu, maka jaraknya tidak begitu jauh. Maka di sini, di saat dikatakan mendengar adzan, maka tidak ada uzur lagi.
Ini dari pendalilan dari jumhur yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Kemudian kita masuk kepada permasalahan berikutnya. Watan akidu bi isnain. Watan akidu bisnain. Maka kapan dihitung sholat berjamaah itu cukup dengan 2 orang. Maka apakah disyaratkan sholat Jumat atau sholat berjamaah harus 40 orang? Jawabnya tidak. Maka di sini menjawab pendalilan mereka yang mengatakan sholat Jum'ah syaratnya harus ada 40 orang. Tidak ada. Jawabnya cukup dengan 2 orang saja. Jadi bukan hanya promosi itu 2 anak cukup, tetapi 2 jamaah cukup. Dan pendalilannya di sini dari hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas, nimtu inda Maimunah. Aku tidur di Maimunah yang merupakan istri Nabi dan dia bibi dari Ibni Abbas. Indah hatil kalailah. Aku tidur malam itu bersama di rumah Nabi. Fatawaddo'a. Maka Nabi bangun di malam hari. Kemudian dia wudhu. Summa qoma yusalli. Kemudian setelah wudhu, dia bangun dan melaksanakan sholat. Faqumtu ala yasarihi. Kemudian aku ikut. Dan aku berdiri di sebelah kirinya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhadani faja'alani an yaminihi. Maka dia membangunkan aku dan memindahkan aku ke bagian kanan. Dari hadis ini banyak faidah. Di antaranya yang pertama, cukup. Sholat jamaah itu dinamakan sholat berjamaah dengan 2 orang. Karena Nabi di sini langsung melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang kedua, bolehkah sholat malam berjamaah? Intinya boleh. Dengan dalil hadis ini. Bahwa Ibnu Abbas ingin ikut sholat malam bersama Nabi. Namun dia dalam keadaan posisi di kiri dipindahkan ke kanan. Maka faidah di sini yang kedua, boleh sholat berjamaah. Misalnya mengimami istri untuk sholat berjamaah. Jam 2, jam 3 jadi imam. Maka boleh-boleh saja. Dan ini poin pendalilannya dari Ibnu Abbas. Namun para ulama mengatakan tidak setiap hari, tidak setiap waktu. Dan dulu dilakukan oleh Nabi hanya bersama Ibnu Abbas ataupun wallahu a'lam dengan beberapa istrinya yang sholat. Namun tidak ada periwayatan terus-menerus Nabi melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini dikatakan oleh para ulama boleh sekali-kali. Adapun dalam keadaan terus-menerus maknanya sholat malam itu maknanya harus berjamaah, maka ini bukan permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Cukup dikatakan kadang-kadang, jarang-jarang. Maka di sini menjadi pendalilan juga tentang bagaimana Nabi dulu sholat malam. Tidak pernah ketinggalan sholat malam. Maka sholat malam barakallahu fikum kita membangunkan kalian tadi adzan awal jam 4. Kemudian sampai sekarang kalian masih melek. Itu karena keutamaan yang akan kalian raih. Maka sholatlah malam. Allah mengangkat derajat kalian dengan sholat malam. Apalagi seorang penuntut ilmu. Kalau orang yang bekerja misalnya atau jualan dan sebagainya mungkin tidak begitu bisa bangun dan murojaah karena sibuk untuk bekerja. Namun kalian di sini tugasnya memang untuk belajar. Dan pada saat waktu tersebut adalah saat yang paling baik untuk murojaah Al-Quran. Dan paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Allah memberkati dari ilmu yang ada. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Bukan semakin bertambah ilmu, semakin sombong. Semakin bertambah ilmu, tidak punya akhlak. Semakin bertambah ilmu, semakin pongah.
Maka Allah jauhkan sifat-sifat seperti ini dengan apa? Meminta kepada Allah. Karena setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila sama'i dunya." Bahwa Allah itu turun ke langit-langit dunia. Fi sulusil akhir minal lail, pada sepertiga malam terakhir. Dan Nabi mengatakan qala ta'ala, Allah itu berkata, "Man yastaghfiru li aghfirullah, wa man yas'aluni fa'ajibulah, wa man yad'uli fa'ajibulah." Maka barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Barang siapa yang meminta ampunan, istighfar, aku ampuni dosanya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi. Maka bangun jam 4, kemudian melaksanakan murojaah dan salat malam, maka itu yang kami inginkan pada kalian setiap hari untuk membantu kalian juga dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka antum harus membedakan bahwa kalian belajar di sini bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran dengan qiraatnya, dengan tajwidnya, kemudian hadis-hadis sahih Al-Bukhari, dan mutun-mutun, bahkan mutun lughah, matan Al-Ajrumiyah, matan Lamiyah Syekhul Islam, dan yang lainnya. Bukan itu. Tetapi yang kami inginkan ilmu yang ada pada kalian bermanfaat. Karena kalau kalian tidak meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, bisa jadi kalian belajar di sini. Selesai dari belajar di sini futur, sibuk dengan dunia kalian, dan kalian akan sibuk dengan perkara-perkara kehidupan kalian. Sehingga kalian nanti akan meninggalkan ilmu, sibuk dengan dunia. Dan ini yang paling banyak futur-futur dari para tholabul ilm. Dan di sana banyak yang mempersaksikan bagaimana perasaan seorang tholabul ilm kemudian meninggalkan majelis tholabul ilm. Dan bagaimana seorang penuntut ilmu meninggalkan ilmu-ilmu yang ada. Maka ini adalah perkara yang sangat menyakitkan. Maka minta kepada Allah agar kalian terus diberikan ilmu. Yang berbicara di sini dulu belajar di awam. Senior high school SMA, di SMA 1 Bandung. Kemudian belajar di ma'had-ma'had, kemudian ke Yaman. Dan terus menuntut ilmu. Maka jangan bosan seperti kalian dari kecil menuntut ilmu di ma'had. Kemudian setelah besar, cukup. Akhirnya tidak bermanfaat untuk diri sendiri dari ilmunya, dan tidak bermanfaat untuk orang lain dari ilmunya, seperti dai mengajar. Untuk dirinya sendiri saja tidak, futur. Melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya. Maka di sini kalian bangun jam 4, kemudian sekarang sholat berjamaah dan belajar, terus meminta kepada Allah agar Allah menyibukkan kalian dalam keadaan kebaikan. Maka cukuplah hadis Muawiyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan kefakihan, kecerdasan, keilmuan di dalam agamanya. Maka oleh sebab itu, saudara kita di sini ada yang sekolah SMA dan seterusnya. Namun dia cinta untuk membaca Al-Quran. Dia cinta untuk memperdalam agama. Allah menginginkan kebaikan padanya. Maka oleh sebab itu berdoalah kepada Allah. Bisa jadi justru dengan ini sumber kedepannya saudara kita bisa menuntut ilmu lebih dan lebih. Mungkin dengan lulus SMA dapat ijazah, kemudian bisa masuk University Islam, dan bisa terus mendaki, mempelajari ilmu, dan kelak akan menjadi alim ulama. Maka mintalah kepada Allah. Please bangun jam 4. Masih ada yang terlambat? Siapa yang terlambat? Maafi. Ada yang terlambat bangun nanti dipukul. Allahul musta'an. Maka selesai dari permasalahan
cukup dengan 2 orang. Maka ini bantahan juga atau pendalilan juga yang ketiga, tadi kami berikan 2 faedah. Bagaimana dengan sholat Jum'ah? Maka yang rajih sholat Jum'ah cukup dengan 2 orang. Misalnya seseorang safar dalam keadaan memang ingin melaksanakan khutbah Jum'ah, maka boleh melaksanakan khutbah Jum'ah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ada yang satu menjadikan khotib, kemudian ceramah, meskipun hanya 5 menit, kemudian dia sholat berjamaah dari Jum'ah, maka selesai. Adapun pendalilan harus di atas 40 orang, tidak ada dalil yang sahih. Dan itu ucapan Abu Hanifah, dan mana pendalilannya tidak sahih. Maka cukup sholat berjamaah, baik dia sholat juga Jum'ah, maka cukup dengan 2 orang. Wa idza kasural jam'u kana thawabul aksar. Dan juga di dalam hadis disebutkan bagaimana jika jamaahnya lebih banyak, tentunya pahalanya lebih besar. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i dari Ubay ibnu Ka'ab. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma as-subh. Faqala usyahidu au asyahidun fulan qalu la qala asyahidun fulan qalu la qala inna hatain as-salatain asqal as-salawat 'alal munafikin walau ta'lamun ma fihima la atauhuma walau habwa 'ala rukab wa inna safal awal 'ala misli safil malaikah walau alimtum ma fadilatahu labtadartumuhu wa inna salata rajul ma'ar rajul azka min salati wahdah wa salatihi ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fihim ahabbu ilallahi ta'ala. Hadis ini datang dari berbagai jalan meskipun sanadnya dhaif, namun bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Maka di hadis yang agung ini pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menanyakan dari jamaahnya, mana fulan tertidur, mana fulan tidak hadir, mengabsen dari segi melihat kepada para sahabatnya. Dan ini adalah perhatian Nabi kepada para sahabat. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dilihat mana yang tidak hadir, mana yang hadir, dan ditanyakan apakah si fulan sakit. Maka ini juga menunjukkan tentang sholat berjamaah yang mengarah kepada wajib. Maka apakah kalian asyahidun fulan, melihat si fulan? Tidak. Tahu tentang si fulan? Tidak. Maka dikatakan oleh Nabi fa'inna hataini as-salatain. Sekarang keutamaan selain dari wajib tadi, keutamaannya juga 2 salat, terutama salat fajr dan juga salat isya. Maka 2 salat ini membuat fitnah bagi kebanyakan manusia di zaman Nabi. Terutama orang-orang al-munafikun, maka mereka paling berat salat di dalam 2 perkara ini. Walau ta'lamuna ma fihi mala atau huma walau habwa ala rukab. Maka jika mereka tahu keutamaan salat ini, mereka tidak bisa jalan, mereka pasti akan merangkak jika tidak bisa jalan. Maka bagaimana Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk berjalan. Dari Sakan ke sini, dari rumah kemari ke masjid. Maka jika mereka mengetahui Allah menampakkan bagaimana pahala yang besar ini, la atau huma walau habwa ala rukab, maka mereka pasti akan merangkak karena keagungan pahala ini. Dan hadis ini kita katakan tadi hasan li ghairi karena asal hadis ini dengan lafaz ini dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Maka hadis ini dikeluarkan Sunan Abi Daud dan yang lainnya bisa naik kepada derajat hasan karena asal dari lafaz hadis ini muttafaqun alaih. Dan poin pendalilannya di sini barang siapa yang salat dengan 1 orang maka dia lebih baik daripada sendiri. Dan barang siapa yang makmumnya lebih banyak maka lebih baik. Tentu
makmumnya dan imamnya jika ahli sunnah lebih baik lagi. Tidak melaksanakan kebid'ahan seperti sholat kunut yang rajih adalah bid'ah. Seperti hadis dari Tariq Ibnu Asim dari bapaknya. Ditanya sahabi Asim oleh Tariq, ya abati, hal kana tusalluna al-fajr ma'al kunut? Maka dikatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah kamu dulu sholat menggunakan kunut pada sholat fajar? Maka apa kata sahabi ini? Ya bunai muhdath. Wahai anakku, perkara yang baru diada-adakan. Sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wal an khalfa Ali. Maka pada saat itu pertanyaan oleh anaknya, dia hidup di Kufah di zaman Ali radhiyallahu anhu. Menunjukkan sahabat ini dulu sholat di belakang Nabi. Tidak ada sholat fajar dengan kunut. Kemudian sholat di zaman Khalifah Abi Bakar. Kemudian di Khalifah Umar. Khalifah Abu Bakar 2 tahun kurang lebih. Kemudian di Khalifah Umar 10 tahun. Kemudian di Khalifah Utsman. Kemudian di Khalifah Ali. Maka aku tidak melihat mereka sholat menggunakan kunut pada sholat fajar, apalagi terus menerus. Dan begitu pun di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Isa ibnu Mahan jalannya, atau Isa ibnu Abi Isa, dari Anas ibnu Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qanatal fajr hatta kubido, bahwa Nabi dulu melaksanakan kunut fajar sampai dia itu dicabut nyawanya oleh Allah. Hadis ini berkesendirian dari Anas ibnu Malik, Isa ibnu Abi Isa atau Isa ibnu Mahan, wa huwa dhaif. Dan Isa ibnu Mahan di sini dhaif. Maka yang rajih tentang kunut fajar hadisnya dhaif seperti kami sebutkan. Maka oleh sebab itu juga dari sahabat ini mengatakan, aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Ali, di belakang Umar. Tidak ada yang melaksanakan kunut terus-menerus fajar. Maka di sini para ulama menegaskan bahwa kunutul fajar hukumnya bid'ah. Seperti Syekh kami Mukbil di Jami'us Shahih, dia menulis bahwa kunutul fajar adalah bid'ah. Yang kunut lebih baik untuk tidak melaksanakannya. Karena hadisnya dhaif tadi, ada Isa ibnu Abi Isa. Dan yang kedua, dalam keadaan dia itu syad. Datang riwayat dari Anas muttafaqun alaih, tidak disebutkan dalam keadaan membaca kunut pada fajar, tetapi kunut nazilah. Yang ada itu pada kunut nazilah. Kunut di saat kaum muslimin dibantai. Maka dibaca tentang kunut ini. Adapun terus-menerus di waktu al-fajr, maka di sini tidak ada dalil. Alhasil, inilah dalam keadaan permasalahan kunut al-fajr, di mana dia bukan dari sunnah. Bahkan dia muhdats, kata sahabi. Perkara yang diada-adakan. Maka ini masuk kepada kaidah umum, wa idza kasural jam'u kana sawabul aktsar. Maka jika dia itu lebih banyak, maka tentunya lebih banyak pahalanya jika jamaahnya banyak. Namun dengan catatan disebutkan oleh para ulama dalam keadaan sunnah. Bukan ada kebid'ahan padanya seperti dilaksanakan kunut al-fajr ataupun kebid'ahan-kebid'ahan di dalam khutbah Jumatnya, dari isi-isinya ataupun pelaksanaannya. Maka dari khutbah yang ada di zaman sekarang, dua khutbah. Khutbah yang pertama seperti kita, mukaddimah, kemudian ada isi. Khutbah yang kedua, doa saja. Ya apa tidak? Jadi full doa. Salawat dan doa. Tidak ada khutbah yang kedua materi. Materi selesai di khutbah yang pertama. Jadi khutbah yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Amin.
Kemudian doa selesai. Dalam waktu 5 menit semua full doa. Maka seperti ini pun dari perkara-perkara yang aneh yang dilakukan di zaman now. Al-muhim yang menjadi poin adalah banyak namun mengikuti sunnah maka tentunya dia lebih baik daripada banyak tetapi tidak mengikuti sunnah, dan permasalahan banyak tidak dibatasi dengan jumlah, yang jelas dia di atas dari 2 sudah dinamakan sholat berjamaah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.